Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan keberatan hak uji material atau judicial review terkait mantan napi korupsi yang akan kembali nyalek. Permohonan yang diajukan ICW, Perludem dan sejumlah mantan pimpinan KPK itu terdiri dari pasal 11 ayat 6 PKPU nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2023. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji material dari para pemohon untuk seluruhnya. MA berpendapat alasan pemohon menggugat pasal-pasal kontroversial terkait masa jeda mantan narapidana korupsi untuk maju di pilkada dapat dibenarkan. Atas putusan tersebut, mantan napi korupsi baru diizinkan kembali ikut pilkada harus melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana menjalani hukuman. Tim TV One mengabarkan. Silakan Bang, pokoknya minum dulu lah biar gak seret bicara kita nanti ya kan. Ini alhamdulillah nih di studio sudah hadir narasumber yang akan kita bahas, ajak diskusi ya soal tema yang baru saja kita dengarkan. Sudah hadir di tengah kita ada Bang Patrice Rio Capella, beliau ini mantan politisi masih ya. Politisi itu nggak ada mantan, betul nggak? Nggak ada matinya. Nggak ada matinya ya. Tapi kalau mau nih nih, kalau misalnya boleh tahu, itu perkara yang menyeret abang tuh Bang, ya tahun 2015. Udah lebih dari 5 tahun Bang. Iya. Oke, ini adil apa enggaknya singgung juga yang sebelahnya. Nah, ini dia. Saud Situmorang juga sudah hadir. Yang juga memohon Komisioner ya. KPK 2015-2019. Yes, Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak. sama-sama Anda Mas juga Fadil. termasuk Mbak yang Yaya. mengajukan Oh permohonan iya, ya betul KMA Bang. ya Bang. Bersama Iya, DPD, saya ikut, Perludem, ya. Ya kan? Oke, menarik nih sudah tepat ya narasumber-narasumber Sudah ini ya. tepat. Kalau gitu saya bacakan dulu judul kami pada pagi hari ini, mantan napi korupsi tak lagi mudah nyalek. Bang Patrice, menurut Anda adil tidak sih putusan MA yang kali ini? Nggak, saya cuman mau berkomentar begini ya. Ibarat pertandingan tinju nih, orang udah KO, udah selesai nih, bangun di smackdown lagi. Dengan putusan MA ini? Ya, artinya gini, Cuma 5 tahun kok Bang. ya kalau saya sih nggak ada masalah, saya udah lewat kalau di Iya, situ. iya, oke. Di situ. Ah. Nah cuman satu hal Bang, kita kan, saya mau lihat kan contoh misalnya gini, Anwar Ibrahim itu di Malaysia terkena Pidana tuduhan ya? korupsi 7 tahun. Ya. Kemudian keluar 2 tahun kena lagi soal melakukan sodomi lah Ya, terhadap seksual. sopirnya. Seksual. Tapi hari ini dia bisa jadi Perdana Menteri. Bang. Ya, oke. Oke? Artinya dia bikin partai dari dalam masa tanah dalam penjara, kemudian dia bangun, Ya. rakyat kemudian percaya sama dia. Bahwa entah apa alasannya, mungkin itu direkayasa dan sebagainya ya, itu alasan apa. Tapi kemudian dia bisa bangkit dan rakyat memberikan kepercayaan. Nah kalau di kita ini kan enggak. Orang udah kena, udah dihukum, masih diceretin. Harusnya kan yang dilihatin tuh yang ada sekarang jangan sampai kena misalnya. Kan kena itu kan ada 2. Memang direncanakan dia berbuat. Ya kedua kan bisa nggak sengaja, Pak. Atau terkena aturan saya. Ada mens reanya, ada niatnya dan sebagainya. Jadi kita ini sudah ada kesan dendam gitu. Jadi kalau orang kena lu matiin. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain, bukan selesai lah. Padahal KPK sendiri nggak bersih-bersih amat juga. Kita dulu contoh misalnya, grupnya nih ya. Kata Bang Saud, Oh iya. untung gue 2000 Nggak lewat. Kalau Bang Saud, Untung bukan zaman gue ini. KPK zaman saya. Apa bersih-bersih aman? Oke. Saman, BW, Novel, sama-sama punya perkara ini. Oke. Chandra, Bibit. Kemudian dia bermasalah di depan Itu kayak komisioner yang waktu zaman abang dulu. Oh tuh, iya, Bang, kayaknya, Bang. sama aja nih. Saya kena zaman dia. Oke. Apa sih ngomong zaman Bang Saud? Nggak ada urusan sama Bang Oke, Saud. Bang, tapi kan artinya masyarakat publik tidak bisa melihat yang mana yang kemudian ini memang betul-betul tersandung atau dijegal gitu loh Bang. Iya, tapi maksud saya nggak juga semua memasalahkan kok ini. Orang diam-diam aja. Orang udah aturannya ada. 5 tahun MK udah selesai. Ya. Ya itu udah dihukum, dia udah dihukum. Maksud saya yang ngeributin nih orang sebenarnya nggak bersih-bersih amat juga. Hari ini misalnya Febri yang dulu masalahkan waktu 2019 terus saya lawan juga. Hari ini juga diperiksa juga sama KPK dalam dugaan Yang obstruction of mentan justice. itu kan. Saksi. Sama aja. Oke. Sekarang misalnya dulu Denny ngomong tidak boleh jadi pengacara koruptor sama dia jadi pengacaranya koruptor, pengacaranya mati. Oke. BW gitu juga. Bang Patrice. Oke. Mungkin nggak Keadilan usah itu ngomong ya, itu Bang, nggak ya. usah bersih-bersih amat. Oke. Semuanya sama kelakuannya. Gitu. Oke, Bang Patrice sebelum ke Bang Saud Situmorang ya, saya sedikit lagi nih. Bang, tapi gini sebagian masyarakat, kita harus mengatakan sebagian masyarakat ada Bang yang menginginkan begini. Oh iya. Eksekutif kita ya atau legislatif kita itu kalau bisa ya emang benar-benar bekerja untuk
rakyat misalnya iya. begitu ya. Dengan latar belakang yang bersih. Apalagi ya dan tidak juga harus memilih mereka yang sudah pernah kesandung dalam Iya. praktek korupsi seperti Iya. itu. Nah, bagaimana Abang menjawab? Ya serahkan aja. Kan bukan orang itu dimatiin dari awal gitu loh. Saya contohkan Anwar Ibrahim di Malaysia. Apa kemudian kita lebih demokratis dari Malaysia? Kan enggak juga nih. Ya lemparkan aja. Peraturan semua syarat dia penuhi. Ya kalau lu nggak suka jangan pilih. Jangan aja. pilih gitu Tinggal ya. itu selesai. Ah. Oke. Kan simpel aja nih. Oke. Jangan kemudian orang itu selalu dibongkar-bongkar dulu. Diberikan jalannya tapi semua tergantung pemilih gitu ya. Tapi kan itu pemilih. Tapi contoh misalnya gini, ini kayak 2024, insya Allah kan maju lagi ya. Oh iya. Tapi udah selesai ya masa 5 tahunnya. Udah, iklannya jangan. Gitu kan. Itu rasa Abang apa yang membuat Abang kok kembali lagi? Bukankah sudah ada noda nih dulu Oh iya. Bang gitu di mata masyarakat gitu. Iya. Apa yang membuat Abang kok masih ada keinginan untuk maju gitu? Saya itu dinodai kok bukan ternoda. Itu yang Itu membuat saya terima. Itu yang membuat Oh Abang iya. berani melangkah. Saya lagi. yakin saya benar kok. 200 juta yang saya dituduhkan saya nggak makan kok duitnya. Oke. Kan saya udah cerita sama Bang Saur semuanya. Oke. Saya mau dibarter dengan kasusnya BW Pihak dan lain ya? Samad. Supaya mereka tidak tersangka di Sana Agung. Tapi noda itu tetap ada kan Bang gitu. Oh iya. Loh saya pengen berbuat untuk daerah saya kok. Nah, Artinya kalau di nggak ada sini- suka nggak usah pilih aja. Ya, gampang. Simpel aja sih. Simpelnya gitu. Oke. Kenapa harus dipermasalahkan rumit? Bang Saud. Rumit amat dunia ini. Kok diminum dulu. ya. Jadi kalau gitu, Gimana, Bang? jadi kalau memang mungkin agak unik ya kasus beliau nih ya. Saya baca-baca juga agak unik lah kasusnya. Oke. Nanti kita bisa bikin satu sesi lah. Ada disertasi lain lagi. Disertasi kita hari ini adalah membahas seperti apa sebenarnya demokrasi Nah itu yang tadi saya tanyakan. Iya, gitu iya. kan sebagian masyarakat Iya. mengklaim ya, tapi Bang Faris menarik juga jawabannya. Ya usah pilih kalau misalnya nggak percaya sama yang Iya. udah pernah melakukan gitu kan, Iya. yang udah pernah di penjara dan lain sebagainya begitu. Tapi kan berikan hak itu gitu ya. Iya. Bang Saud. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kembali ke putusan yang dibuat oleh MA kemarin ada 82 halaman ya. Kalau kita bicara halaman 1 sampai di belakang itu, di situ jelas disebutkan sebenarnya bahwa pertimbangan yang utama adalah membangun demokrasi yang kemudian tujuannya adalah demokrasi yang tidak hanya sekedar mendapatkan suara. Jadi orang yang dapat suara memimpin, bukan itu persoalannya. Sama dengan beliau nanti dapat ke DPD, siapapun yang milih gitu, bukan itu. Tapi tujuan terakhir adalah Patrick bisa bikin apa untuk daerah Bengkulu. Nah, itu saya setuju. Itu satu ya. Dan di putusan itu memang disebut. Jadi bukan karena kamu dapat suara, kemudian kamu jadi presiden, tapi ujungnya kamu nggak bangun kesejahteraan, pertumbuhan demokrasi, anti korupsi, masyarakat yang adil, nggak takut ngomong apapun. Itu tujuan akhirnya. Nah, itu di dalam putusan dari MA ini disebutkan di situ salah satu. Di dalam penjelasan itu ya. Yes, makanya saya sebutkan tadi itu banyaknya ada demokrasi yang sekarang ini seolah-olah wah, iya, itu yang demokrasi yang menyimpang, yang saya sebut tadi itu disebutnya oklokrasi. Oklokrasi dan Ya. di dalam ya. putusan itu ya. Ya, jadi itu disebut. Jadi artinya gini, kita nggak boleh lagi sekarang itu berdemokrasi karena terlalu jauh dari filosofi membangun demokrasi yang benar. Dan itu putusan MA hari ini saya lihat keren ya. Kalau dia mendorong pertumbuhan demokrasi yang benar, demokrasi yang berintegritas, kemudian menjamin. Tapi memang ada menjamin kesinambungan ya. Walaupun dalam putusan itu ada disebut begini. Yang menurut saya ini kita bisa berdebat di sini. Tapi saya juga sependapat di situ sebenarnya. Tapi menarik untuk didiskusikan adalah Bagian Apa tuh? bahwa tidak ada jaminan seseorang itu tidak melakukan lagi. Itu ada di putusan itu disebut. Itu juga yang saya pikirin. Gitu. Iya, tidak ada jaminan. Tapi saya pikir tidak ada jaminan itu, ya ini akhirnya hukum harus benar. Kejadian beliau ini kan Mungkin berarti hukum kalimat tidak. itu mengacu kepada suara-suara masyarakat, sebagian masyarakat, tidak semua masyarakat, ya kan? Sebagian masyarakat mengatakan mungkin kalau sudah pernah, ya pasti kan masih ada bibit-bibitnya. Kekhawatiran gitu Nah, loh, Bang. kekhawatiran mereka tuh ya nanti akan berulang lagi orang ini. Begitu. Makanya kata kuncinya mungkin pertanyaannya kita tanya di sini. Kenapa mau dikasih 5 tahun? Kenapa nggak 10 tahun? Kenapa nggak seumur hidup? Menurut Abang? Ya kalau 5 tahun itu mungkin di dalam putusan itu disebutkan berdasarkan waktu yang fleksibel untuk kemudian menyesuaikan diri untuk mengevaluasi dirinya. Ya kan? Ya kan hukuman itu kan efek jera kan sebetulnya kan? Oh ya, jadi maksudnya ada waktu. Makanya pertanyaan kenapa nggak 10 tahun, kalau di luar negeri mungkin selamanya gitu. Tetapi lagi-lagi ada kasus yang unik. Contoh kasus disebutnya tadi Anwar Ibrahim di Malaysia, dia nggak kasus korupsi ya kebetulan. Nah tapi ini makanya korupsi ini kan selalu dianggapnya menghambat
pertumbuhan demokrasi, kesejahteraan dan seterusnya, makanya extraordinary crime. Ya. Jadi oleh sebab itu kita harus memikir ekstra terhadap orang-orang yang harus duduk di tempat yang mewakili rakyatnya gitu. Oke. Itu perdebatannya. Ya, Bang, tapi sepakat Kak kalau tadi Bang Petri sampaikan, oke, tadi paling tidak berikan haknya kepada para ex-napi ini untuk berjalan nyalek gitu artinya. Jangan tapi diamputasi sama jangan sekali. diamputasi sama sekali, tapi serahkan semuanya kepada pemilih. Pemilih kita juga harus sadar dengan background itu. Ya itu saya sependapat lagi dengan oklokrasi dan mobokrasi tadi itu, bahwa kita minta publik itu juga bukan karena cinta mati-matian sama Patrick gitu loh. Oh ini Patrick memang punya harapan gitu loh. Jadi yang main itu logika. Oke. Logikanya. Itu yang paling penting sehingga kita tidak hanya menuju kepada hanya mungkin variabel lah. Ya satu variabel atau karena memang ini balihonya dia lebih gede, enggak. Lihatlah Patrick bagaimana sejarah politiknya, pernah aktif di partai politik. Ini gue jadi ingin promosikan dia. Enggak, ini khusus unik, kasus yang unik. Jadi maksud saya hati-hati dengan yang disebut mobokrasi dan oklokrasi tadi itu. Jadi kita jangan melihat sesuatu kita menyimpang dari tujuan demokrasi yang sebenarnya. Tapi karyanya apa itu dia? Kita lanjutkan lagi usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi.